Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi dalam renungan singkat Gereja Masei Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang malam. Kita masih diberikan kesehatan, bangun dengan tubuh yang sehat, dan terlebih kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan singkat yang akan saya sampaikan berjudul Alat Komunikasi. Tapi sebelumnya marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga pada kesempatan yang indah ini Tuhan kami boleh bangun dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya bantu kami supaya kami boleh mengerti, berkati kami yang mendengarkan, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni setiap dosa dan kesalahan pelanggaran kami Bapa, kami telah berdoa. Amin. Semua orang butuh untuk berkomunikasi, dan telepon sebagai salah satu alat komunikasi. Masih ingatkah saudara siapa penemu telepon? Ya, penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Dia meneliti untuk beberapa waktu lamanya dan akhirnya terciptalah alat komunikasi telepon. Yang menarik adalah kemajuan alat komunikasi saat ini. Mulai dari telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell hingga telepon genggam yang kita kenal saat ini adalah handphone. Dan saat ini lebih canggih lagi, kita hanya menggunakan dengan internet pun sudah bisa berkomunikasi. Dan malah bisa bertatap muka dengan orang yang jauh dengan kita. Tetapi sehebat apapun komunikasi telepon, HP, ataupun aplikasi lain yang menunjang kita untuk berkomunikasi, mereka memiliki kelemahan. Di daerah tertentu, terkadang jaringan hilang. Atau kelemahannya tidak bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana, jika baterai habis, maka tidak bisa untuk berkomunikasi. Dan sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki alat komunikasi kepada pencipta kita, yang bisa kita gunakan di mana saja dan terlebih tidak terbatas oleh jaringan. Ya, alat komunikasi itu adalah doa. Jika kita sering menggunakan alat komunikasi, telepon, HP, atau yang lainnya, maka pertanyaan bagi saya dan saudara, seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan pencipta kita? Dan nafas hidup orang Kristen adalah berdoa. Alkitab menasihatkan kita di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 yang berbunyi, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk renungan pagi ini adalah, jika kita jarang berkomunikasi dengan Allah kita, mulailah berubah pada hari ini. Semakin sibuk kegiatan duniawi kita, semakin banyak waktu yang harus kita gunakan untuk berjaga-jaga sambil berdoa, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Seperti yang tertulis di dalam Markus Markus pasal 14 ayat yang ke-38 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dengan ini, marilah kita tetap berdoa dalam setiap keadaan apapun kita dan dimanapun kita berada, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Inilah renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.